Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.20 teman-teman. Biasanya waktu rawan bagi anak muda, apalagi weekend, masih pada semangat kan? Suaranya lemes masih pada semangat kan? Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ikut hadir, bisa ikut berada di tengah-tengah ratusan pasang mata di sini kita semua yang berusaha untuk bertumbuh, berusaha untuk berkembang, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Salam hormat sekali kepada guru-guru kami, ustaz-ustazah yang kiranya berhadir, kepada teman-teman RPK semuanya yang sudah memfasilitasi kita, pihak masjid yang sudah memberikan izin kepada kita semua untuk hari ini berkumpul. Semoga ini menjadi wasilah kita, menjadi jalan untuk kita untuk bisa saling mengingatkan, bisa saling mengenal satu dengan yang lain, teman-teman yang hari ini hadir. Dan semoga bukan hari ini saja semangatnya, tapi terus bisa konsisten. Amin. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang besar, saya izin tidak menyebutkan gelar. Kepada yang kecil juga izin tidak sebut namanya secara lengkap. Kepada orang tua kami yang hadir di sini tentu dengan tuahnya, kepada senior-senior kami tentu dengan pengalamannya, kepada ustaz-ustazah tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Tapi yang jelas kita semua anak muda dan yang masih punya jiwa muda, ini tentu dengan semangatnya. Nah, teman-teman, saya disclaimer dulu nih dari awal, mohon diizin. Saya dikasih kesempatan untuk sedikit memberikan pemantik pagi ini, bukan karena ilmu saya lebih, bukan karena pengalaman saya lebih, bukan juga karena wawasan saya lebih, sama sekali bukan. Ada istilah dari orang bijak bilang kayak begini, setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Sekarang justru adalah waktunya teman-teman, sekarang adalah momentumnya teman-teman, sekarang adalah masa-masanya teman-teman untuk ambil bagian, untuk membuat momentum, dan pada akhirnya untuk menjadi pribadi yang terbaik di bidangnya, the best version of us. Ini masanya teman-teman. Mau dilihat dari sudut pandang agama, mau dilihat dari sudut pandang self development, ini masanya teman-teman. Untuk itu, kalau ada perspektif yang berbeda, ada sudut pandang yang berbeda, bahkan kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Sekiranya saya bisa jawab, dengan senang hati saya akan menjawab. Tapi kalau saya belum bisa jawab, saya mohon izin tampung dulu sebagai PR. Lain waktu kita punya kesempatan untuk ketemu, atau saya dapat informasi, insya Allah kajian seperti ini akan ada tiap bulan oleh RDK. Kita aminkan ya. Amin dulu, kencang banget aminnya teman-teman. Semoga bisa konsisten dan istiqomah. Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita bersama. Saya juga masih belajar dengan jawaban yang jauh lebih komprehensif. Teman-teman, sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Siapa di sini udah nggak kerasa muda lagi? Boleh angkat tangan? Bukan yang merasa muda ya, yang nggak merasa muda. Ini saya angkat tangan loh. Saya sendiri angkat tangan. Sobat mau angkat tangan dalam hati juga, angkat tangan juga boleh. Oke, itu pertanyaan pertama. Senyum-senyum di belakang tapi gak berani angkat tangan. Sama bapak. Pertanyaan kedua, teman-teman yang hadir di sini boleh tahu yang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, mungkin ada membiayai kuliahnya sendiri. Yang siswa, boleh, ada juga. Punten, mohon maaf, yang bekerja, yang sudah bekerja. Oh banyak juga, Masya Allah luar biasa. Karena kita dari sini sangat beragam, ada yang siswa, ada yang sudah bekerja, ada yang belum berkeluarga, ada yang sudah berkeluarga. Jadi sekiranya nanti ada yang merasa relate atau tidak relate, saya mohon izin, diambil baiknya, yang tidak baiknya ditinggalkan saja bersama saya. Izinkan saya mengawali dari sudut pandang muda teman-teman. Karena ada istilah begini, bicara muda kita bukan bicara tentang usia, berapa lama kita sudah hidup, dikasih kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk menghirup udara. Bicara muda kita bicara tentang cara berpikir,
dan pilihan sikap. Kita pengen terus-terusan melihat segala sesuatu dari sudut pandang putus asa atau melihat ke depan dengan harapan. Kita terus-terusan terpaku dengan masa lalu kita yang itu udah gak bisa diubah lagi, atau fokus ke depan apa yang bisa kita perbaiki dan lakukan. Bicara muda otomatis kita bicara tentang masa depan. Anak muda gak bisa ngomongin masa lalu. Anak muda juga sedikit sekali yang punya privilege, yang punya hak istimewa untuk menawarkan hari ini. Yuk kita akui, ilmu kita sedikit, bener ya, pengalaman kita sempit, wawasan percaya deh. Kalau ada yang kita ketahui, ini belum seberapa dibandingkan mereka yang pengalaman hidupnya sudah lebih banyak dari kita. Dengan kata lain, bicara muda otomatis yang ditawarkan adalah masa depan. Untuk itu jangan mau insecure, jangan mau direnggut rasa percaya dirinya saat ada pihak-pihak yang mengatakan anak muda mah bisa apa, anak muda tahu apa yang bisa diberikan oleh anak muda. Jangan mau direnggut rasa percaya dirinya dengan kalimat-kalimat kayak gitu. Karena justru dibalik cara berpikirnya. Kalau ada hal yang bisa kita tawarkan, ini adalah masa depan. Wajar kalau Hasan Al-Banna pernah bilang, gak mungkin ada perubahan bisa terjadi di skala terkecil maupun skala terbesar kalau tidak melibatkan anak muda. Bicara anak muda, ini bukan baru viral 50 tahun yang lalu, bukan baru FYP 10 tahun yang lalu, bukan baru trending 20-30 tahun yang lalu. Bicara anak muda, ini udah viral bahkan dari 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, baik dari timur maupun dari barat. Kalau dari timur, kita sama-sama mengenal istilah yang sudah sangat masyhur, kurang lebih menyebutkan Syubatul Yaum Jalul Yaum Imanuhan. Dari barat sama teman-teman, para filsufnya juga nyebutin the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya mah kurang lebih sama, anak muda hari ini dengan segala kekurangannya, ini adalah pemimpin di masa depan. Pengen lihat masa depan satu bangsa, cek karakter anak mudanya. Pengen menghancurkan masa depan satu bangsa, hancurkan karakter anak mudanya. And then vice versa. Demikian juga sebaliknya. Kita pengen perbaiki masa depan satu bangsa, perbaiki karakter anak mudanya. Untuk itu, dalam hari ini dengan segala hormat kepada kaum laki-laki, jangan pernah malu statusnya perempuan. Justru perempuan adalah madrasah pula. Perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, sehingga bicara karakter gak mungkin tidak bicara tentang perempuan. Itu sedikit saja, tapi tema kita hari ini bukan tentang itu. Ini menarik teman-teman. Saya teringat Malcolm X. Ada yang tahu Malcolm X? Mungkin membaca atau menonton sekarang di YouTube. Seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara sampai akhirnya memeluk agama Islam. Salah satu nilai yang dia perjuangkan adalah keadilan di negaranya saat itu, persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Sudah banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, secara sosial influence-nya yang paling tepat adalah Malcolm X. Nah, Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah gak bahas lagi kita laki-laki atau perempuan, kita lahir di desa atau di kota, latar belakang sosial ekonomi dan kondisi keluarga kita seperti apa, kita lahirnya di mana, kita berproses di masa-masa COVID-19 apa enggak, sehingga generasi kita seringnya disebut generasi COVID-19. Kita sedang tidak bahas itu, dan Malcolm X juga tidak sedang dalam membahas itu. Bicara tentang masa depan, maka kita semua yang masih merasa punya jiwa muda, kita punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaan kuncinya justru adalah persiapan apa yang udah dan akan kita lakukan dalam mempersiapkan masa depan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang saat ini kuliah, yang saat ini sekolah, tentu dengan kapasitasnya. Yang ternyata sudah bekerja dan dapat amanah tanggung jawab lebih, tentu dengan kapasitasnya. Yang sudah menikah, sudah dikaruniai anak, tentu dengan kapasitasnya. Yang sudah menjadi kepala keluarga, tentu dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Untuk itu, pertanyaan kuncinya adalah persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk melihat masa depan. Minimal sekali masa depan kita, benar ya? Karena ternyata kesempatan jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan jauh lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan dalam hal apapun.
dalam hal ilmu, dalam hal pengalaman, dalam hal wawasan, dalam hal pertemanan, dalam hal finansial, dan seterusnya. Mereka yang duluan bersiap, mereka duluan akan dapat kesempatan. Dan kalau hal yang menarik teman-teman, siapapun kita, apapun latar belakang kita, saat ini aktivitas apa yang sedang kita kerjakan, dan masa depan apa yang sedang kita desain, entah kita yang masih sendiri, entah yang sudah berkeluarga, kita semua cuma diberikan menjadi 4 tipe manusia berdasarkan cara berpikirnya. Secara cepat, pertama adalah manusia-manusia yang pesimis. Cara bedainnya gimana Kak Seth? Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Manusia-manusia pesimis selalu akan menjawab dengan awalan dan mengecilkan dirinya sendiri. Teman-teman yang saat ini kuliah, tadi sekian angkat tangan. Kira-kira lulus kuliah, teman-teman mau punya karya dalam bidang apa? Asli itu mereka aja, mereka pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka yang punya keluarga atau support system yang lebih baik, mereka yang dekat dengan akses informasi, dan mereka aja laser yang berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita mah apa ya, cuma sarjana ginam. Teman-teman, kira-kira khususnya teman-teman misalnya saat ini sudah bekerja, karena tadi lumayan banyak 10 tahun dari sekarang, kira-kira melihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Itu biar mereka mereka yang lebih dekat dengan pusat semuanya, pusat informasi, pusat finansial itu beredar, dan mereka yang berpikir ke arah sana. Mereka aja yang membuat usaha sendiri dengan yang punya modal lebih banyak, yang kira-kira aksesnya lebih luas, mereka aja Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita mah apa tuh ya, cuma kubis doang. Pada akhirnya tipikal manusia pesimis duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Orang-orang yang pesimis duluan berpikir inferior, kecil, rendah diri, tanpa melihat potensi apa yang sebetulnya sudah Tuhan titipkan pada dirinya untuk dimaksimalkan. Tipikal manusia kedua, naik 1 tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang realistis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Biasanya manusia realistis akan cenderung menjawab dengan awalan, ya sudahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, misalnya nih, sekarang usia kita berapa? Jawab dalam hati masing-masing aja biar gak ada yang tersinggung. Kira-kira 10 tahun dari sekarang, di usia kita tambah 10 tahun nanti, pengen ngelihat kondisi generasi mudanya kayak gimana? Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada generasi selanjutnya saja. 10 tahun dari sekarang, kira-kira kondisi kita kayak gimana teman-teman? Ya udahlah, kasih itu gimana kesempatan datang pada kita saja. Teman-teman yang saat ini kuliah, kira-kira ketika lulus, teman-teman mau bekerja, membuka lapangan kerja, melanjutkan sekolah, atau mau menikah? Ya udahlah, itu nanti kita lihat nanti saja. Tipikal manusia yang realistis, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis senang mendengar narasi orang, tapi mereka nggak mau menciptakan narasi minimal untuk diri mereka sendiri. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak gini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitar kita selalu mendukung, selalu support apa yang menjadi target, visi, goal, dan cita-cita kita. Gimana kalau enggak? Ternyata lingkungan sekitar kita udah nggak usah cita-cita ketinggian, nggak akan mungkin. Ternyata orang-orang sekitar kita udah perempuan mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ternyata orang-orang sekitar kita udah visi gak usah kejauhan, udah bicaranya yang standar-standar aja. Ternyata lingkungan kita seperti itu. Maka 10 tahun dari sekarang udah ketahuan, hasilnya juga akan begitu-gitu aja. Tipikal manusia ketiga, naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Manusia-manusia optimis akan selalu bisa menghadirkan sudut pandang yang positif, apapun kondisinya, kayak gimana pun situasinya. Teman-teman, kira-kira 5 tahun dari sekarang, pengen lihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Kasar sekarang kita adalah mahasiswa, kuliah sambil bekerja, atau ada yang sudah bekerja. So, silakan teman-teman, kita punya latar belakang yang berbeda. Tapi 5 tahun dari sekarang kasar, kita punya passion, kita senang dalam dunia usaha. Kita pengen menjadi seorang entrepreneur. 5 tahun dari sekarang, kita udah membuka lapangan kerja untuk anak-anak, gak usah jauh-jauh seusia kita.
di tempat kita tinggal minimal 30 lapangan kerja. Amin. Berat? Kayaknya bilang amin. Ini kejauhan atau gimana nih? Kayaknya nggak jauh ya. Apalagi sekarang zamannya satu kali klik kita udah bisa nyebarin informasi. Karya satu kali klik bukan hanya sesama kita yang bisa menonton, melihat, mendengar. Bukan hanya sesama orang Indonesia, bukan hanya sesama orang Asia Tenggara. Seluruh dunia bisa melihat karya teman-teman sekarang. Yang nanti habis ini akan kita bahas. Manusia-manusia yang optimis saat 1000 orang bilang that's impossible, udah itu nggak mungkin. Mereka justru jadi orang pertama yang mengatakan I'm gonna prove it, kita yang akan buktikan. Belum ada dari daerah kita yang bermimpi atau bercita-cita kayak begitu. Justru teman-teman jadi orang pertama dan yang menjadi contoh untuk generasi selanjutnya. Tipikal manusia yang keempat, naik satelit lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, yuk kita akui dengan segala kekurangan kita. Gak semua hal yang kita pikirkan bisa kita lakukan, benar gak? Apalagi anak muda, terbatas pengalaman, terbatas networks-nya atau lingkungannya terbatas masih. Modal finansial kita juga masih terbatas. Skill kita bisa jadi karena pengalaman kita minim juga masih terbatas. Ada banyak hal, ide, gagasan, kreativitas yang gak bisa kita lakukan. Yuk kita akui, batasan aturan itu ada, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tantangan dan hambatan itu masing-masing kita di sini berbeda-beda. Tapi manusia-manusia yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving, keep growing, keep learning. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa juga kasar pakai cara C. Masih ada 20-an cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Pertama perubahan, kedua pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi kita, apalagi yang tadi merasa masih punya jiwa muda, bukan usia muda, jiwa muda, karena usianya boleh muda tapi jiwanya udah tak muda lagi. Untuk kita yang masih punya jiwa muda, untuk bersikap pesimis atau realistis. Tangga yang pantas untuk kita yang punya jiwa muda adalah optimis melihat ke depan. Pelan-pelan kita naik satu level lebih tinggi, manusia-manusia progresif. Tapi pertanyaan kuncinya adalah selama ini lingkungan, orang-orang sekitar kita membentuk cara kita berpikir ini dari tangga yang mana, benar nggak? Kitanya mau nggak sering belajar, kitanya mau berusaha, tapi kayaknya lingkungan kita sulit untuk diajak sama-sama atau bareng-bareng. Baru juga mulai belajar udah disebut sebagai ya nggak usah sok-sokan gitu ya. Teman-teman, waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan perkembangan zaman, mereka akan ikut dalam pusaran dan akselerasi perubahan. Kata orang bijak, perubahan itu adalah sebuah kepastian. Benjamin Franklin pernah bilang, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, kalau berubah kan harapan kita kan ke arah yang lebih baik ya. Kalau kita mengenal istilah hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Toh demikian sunatullahnya. Kalau bukan kayak begitu formulanya, katanya kita adalah orang yang merugi. Kalau begitu mereka yang sudah tidak bertumbuh adalah mereka yang tandanya sudah selesai. Mereka yang sudah berhenti belajar bisa dari mana aja. Dari kawan kita, dari kajian seperti ini, anak muda dari platform online. Boleh teman-teman yang pilih, Kak kita lebih senang pakai, ini bukan di endorse, lebih senang pakai YouTube misalnya, ya silakan. Kak kita lebih senang dengerin podcast waktu pergi ke kampus atau waktu pergi bekerja, silakan. Kak, kok ya kita lebih senang membaca, silakan. Buku-bukunya sekarang juga sudah banyak, bahkan konten yang ditulis juga sudah banyak. Ini bukan tentang mampu atau tidak mampu, ini tentang mau atau tidak mau. Untuk itu, saat manusia berhenti belajar, siap-siap kita bakal tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih responsif dan adaptif dengan perkembangan zaman itu sendiri. Dan dari awal ternyata Islam hadir bukan untuk jadi rata-rata, teman-teman. Islam hadir bukan hanya sekedar melengkapi, Islam hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan zaman. Dan ketika kembali ke setiap zaman mah ada orangnya, setiap zaman juga ada masalahnya. Benar ya? Kalau sekarang dengan semua tantangannya, teman-teman yang paling tahu, baik di offline maupun online,
maka sebetulnya dalam diri yang hadir di sini, dalam diri setiap anak muda yang sekarang adalah masanya teman-teman, juga dibekali potensi itu. Pertanyaannya, kita mau nggak mempersiapkan diri? Kita mau nggak melayakkan diri menjadi bagian dari solusi? Ini menarik teman-teman. Saya mohon izin teman-teman karena jam 10 sudah harus mengisi di tempat lain. Jadi saya harapannya kita bisa berdiskusi dua arah. Jadi saya izin percepat. Saya ingin sampaikan begini. Islam hadir bukan hanya sekedar menjadi penonton, apalagi anak muda. Renaissance yang terjadi di Eropa itu terinspirasi dari peradaban Islam. Penemuan bahkan cara diperlakukannya perempuan di tingkat sosial, perannya sebagai ibu, perannya sebagai istri, perannya di publik, pada akhirnya Islam hadir justru menawarkan sesuatu yang lebih. Pertanyaannya, dengan posisi kita sekarang, secara luas dulu ya, secara general dulu, Indonesia masih tercatat fakta dan data menunjukkan Indonesia adalah negara pertama dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Pertanyaannya, besar secara kuantitas, bagaimana secara kualitas, benar ya? Nah, untuk itu nggak ada perubahan besar bisa terjadi. Kasarnya nggak usah ngomong kejauhan dah. Kita sekarang di tahun 2022 atau di pertengahan, kita yang hadir di sini. Betul, nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil dan partikel terkecil perubahan. Itu ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Kalau cara berpikirnya aja udah kecil, nggak mungkin kita bicara besar. Kalau dari awal bercita-cita dan melihat masa depan kita aja udah takut-takut, malu-malu, nggak berani, bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang sekitar kita, lingkungan, publik? Silakan. Bukan nggak mungkin lihat kanan, lihat kiri, ternyata yang di samping teman-teman ini adalah yang akan mendapat amanah lebih ke depan. Kita anak muda sudah dibatasi, kita yang membatasi diri kita, udah cita-cita nggak usah ketinggian. Lingkungan sudah membangun penjara atas diri kita, udah punya goal, punya target, nggak usah ketinggian. Jangan harap 10 tahun ke depan, bangsa yang katanya besar baik secara jumlah maupun sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya alam, letak geografis maupun demografisnya, jangan harap ini bisa besar kalau cara berpikir anak mudanya kita semua gak mau memaksa diri untuk keluar dari cara berpikir inferior. Kuncinya di mana? Di diri kita masing-masing. Karena 1000 kata inspirasi yang datang, kalau motivasinya nggak muncul, ini gak akan mengubah siapapun. Inspirasi boleh dari mana saja, dari guru kita, dari apa yang kita baca, dari yang kita tonton, dari yang kita dengar. Inspirasi malah bisa dari mana aja. Tapi yang namanya motif, ini dari diri kita sendiri, gak bisa dari luar. Nah, untuk itu saya pikir kita patut bersyukur dan berbangga. Terima kasih untuk teman-teman RBK yang sudah memfasilitasi kita. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk saling menguatkan. Tapi menarik, ketika awal mula justru adalah dari diri kita masing-masing teman-teman, dari mindset kita sendiri. Maka ada satu perkataan dari Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris yang mengubah setidaknya cara saling berpikir. Kalau cocok dengan teman-teman sok satu dipakai, tapi kalau enggak apa-apa. Mungkin ada yang lain yang lebih cocok. Kata Margaret Thatcher kurang lebih begini, what's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Perhatikan apa yang kita ucapkan sehari-hari. Karena dia akan keluar menjadi tindakan, menjadi action, menjadi pilihan sikap, menjadi keputusan kita. Perhatikan keputusan kita hal-hal kecil, tapi kalau diulang-ulang terus setiap hari, dia bakal jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari matahari terbit, terbenam, kembali terbit, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi. Karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Baik di tingkat individu, maupun di tingkat kita nih, lingkungan, sosial, bahkan nggak mungkin di tingkat negara. Sesuatu yang tidak baik, yang buruk, yang negatif, tapi kalau udah diulang-ulang, justru jujur di lingkungan yang biasa korupsi, itu aneh, bener gak? Teman-teman buang sampah pada tempatnya, di lingkungan yang biasa buang sampah tidak pada tempatnya, ngerasa aneh sendiri, bener ya? Teman-teman melakukan sesuatu yang sebetulnya baik,
dan benar, bahkan logis sekalipun kalau mau pakai logika, itu akan terasa aneh ketika ternyata lingkungannya tidak demikian. Untuk itu, kita adalah dengan siapa kita bergaul. Jadi menarik kalau memang awalnya dari sini, pertanyaan kuncinya adalah kira-kira mindset kita selama ini diisi, di-feeding, diberi nutrisi, dikasih makan dengan makanan yang seperti apa? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, dengar, baca, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan 5 orang yang suka ngomongin orang nih, misalnya khususnya perempuan, ya kita lakukan gibah ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang yang berpikirnya pesimis, sedikit-sedikit melakukan kebenaran. Ya, dia mah enak, berasal dari keluarga yang mendukung. Ya, kita mah. Terus berpikirnya pesimis, kita orang pesimis ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang entrepreneur. Kita lah entrepreneur ke-6. Cepat atau lambat, minimal cara berpikir kita adalah cara berpikir entrepreneur. Kita bergaul dengan 5 orang penghafal Quran. Minimal kita kaji peratan hafalan Qurannya. Kita adalah dengan siapa kita bergaul, teman-teman. Dalam Islam kasarnya tapi kan ada istilah kun fayakun. Kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Urusan kita manusia berusaha berdoa semaksimal yang kita bisa. Itu ranahnya kita manusia. Jadi kalau ada habis ini yang bertanya di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Kalau ada ujuk-ujuk yang ngomong, ya udahlah itu nanti gimana takdirnya aja, tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, udah ketahuan. Dia manusia realistis, dia yang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Dan dari awal kita sama-sama sepakat Islam hadir untuk mewarnai, bukan diwarnai. Sekecil apapun, mungkin kita dengan lingkungan keluarga kita, silahkan. Bukankah pencapaian tertinggi seorang anak manusia bukan dari berapa banyak gelar sesudah namanya? Bukankah pencapaian tertinggi seorang anak manusia bukan berapa banyak jumlah hartanya? Pencapaian tertinggi seorang anak manusia adalah saat hadir dia bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Dengan ilmunya, dengan gelarnya, dengan finansial yang dimiliki, dengan jabatan yang dimiliki, kebermanfaatan apa yang diberikan. Benar ya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, mau ke timur, mau ke barat, sama. Dengan yang kita punya, so what's next? Teman-teman dengan kapasitasnya masing-masing, yuk ambil bagian. Udah cukup anak muda mainnya di pinggiran terus, ini waktunya anak muda persiapkan diri untuk masuk ke tengah. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Udah cukup kita terus-terusan menjadi pemandu sholat, ini waktunya anak muda persiapkan diri untuk ambil bagian. Kalau sekarang mungkin kita mainnya masih dia mengamati dulu, ya nggak apa-apa, di bidang kita masing-masing. Tapi targetkan ke depan, sekarang membaca 5 tahun ke depan, teman-teman yang menghasilkan karya. Sekarang kita menonton, gak ada yang bilang amin? Sekarang mau kita menonton dulu, gak apa-apa, pikirkan tahun depan, teman-teman lah kreatornya. Sekarang kita membeli dulu tahun depan, 3 tahun, 5 tahun ke depan, teman-teman lah yang memiliki produknya. Amin. Untuk itu jangan ulangi kesalahan Sherly. Anggap saja ini adalah evaluasi Sherly, dan semoga tidak ada yang mengulangi kesalahan Sherly, teman-teman. Semoga masih ada waktunya sedikit lagi. Sherly dulu adalah orang yang sibuk. Jangan mau jadi orang sibuk, jadilah manusia produktif. Kalau kita mau mengenal istilah muslim-muslimah, jadilah muslim-muslimah yang produktif. Jangan mau jadi muslim-muslimah yang sibuk. Dulu saya adalah orang yang sibuk. Bedanya apa Kak Sherly? Kalau orang yang produktif, ini semuanya dia melakukan sesuatu aktivitas kegiatan sehari-hari sudah ada goalnya, tujuannya sudah ditetapkan dari awal. Sedangkan manusia sibuk ini gak punya goal, gak punya tujuan, gak punya target, gak punya cita-cita, gak punya visi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terus yang dilakuin apa? Ya ikut aja yang trending sekarang apa. Hari ini trending A, ikut. Besok trendingnya B, ikut. Trending mah berubah teman-teman. 3 bulan lagi trendingnya C, ikut lagi. Tahun depan trendingnya D, ikut. Pertanyaannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, perbedaannya jelas. Manusia produktif setidaknya kalau belum sampai, setidaknya sudah mendekati ke targetnya. Atau kalau ternyata itu bukan yang terbaik untuk kita, setidaknya skill kita naik, kitanya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan manusia sibuk,
tunggu kesempatan datang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Dulu saya adalah manusia yang sibuk. Saya lahir dan besar di daerah, tepatnya di Aceh. Ada orang Aceh di sini mungkin? Ya Bapak, kita sama-sama orang Indonesia. Oh, ada di belakang. Saya ingin sampaikan sebagai anak daerah yang punya cara berpikir inferior, ketika dapat kesempatan untuk merantau saat itu ke Jogja, kemudian pindah ke Jakarta, melihat kesempatan itu berbinar-binar sekali. Dapat kesempatan untuk misalnya ikut seminar atau ikut lomba, senang sekali, semuanya saya terima. Dapat amanah mewakili kampus misalnya, saya senang untuk menerima. Tujuannya apa? Satu, mau ikut lomba, setidaknya dapat uang transport dari kampus, kalau mana dapat uang satu tambahan. Kalau ikut seminar, dapat teman baru. Jadi sebagai anak daerah yang cara berpikirnya ganti, semuanya diikutin. Sampai saya ditegur, dikasih masukan, dikritik oleh seorang mentor. Saya yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif. Namanya anak muda, egonya masih besar gitu ya. Kata orang bijak, 5 hal yang menjadi tantangan utama anak muda untuk maju, teman-teman. Pertama, kita takut apa kata orang. Ini kita mungkin boleh setuju boleh enggak. Kita takut apa kata orang. Sebelum berbuat, kita udah duluan berpikir, nanti orang bakal bilang apa ya. Sebelum memulai, kita udah duluan berpikir, nanti orang bakal mikir apa ya. Kedua, takut keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, takut penerimaan lingkungan. Yang keempat, takut dengan kritikan, masukan, saran. Saya kayaknya bukan itu yang terbaik, egonya masih tinggi. Jadi kalau ada pertanyaan apa dan siapa yang membuat kita tidak maju atau kita tidak bertumbuh, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Diri kita sendiri. Karena anak muda minimal punya 3 modal. Yang gak perlu diapa-apain, modal ini menurut zaman udah ada pada diri anak muda. Secara cepat satu, energi anak muda masih sangat membuncah, masih sangat besar. Dan ini bebas nilai. Mau teman-teman arahkan ke positif, mau teman-teman arahkan ke negatif, keputusannya ada di tangan teman-teman. Contohnya Bapak Sering Karang Salib. Di situ ada anak muda yang terbaik di bidangnya, tapi yang satu memegang nilai yang negatif, yang satu positif. Dua-duanya terbaik di bidangnya. Dengan kata lain, jangan-jangan selama ini yang sering kita tonton, lihat, baca, dengar adalah sesuatu yang lebih mengedepankan entertain atau sisi negatifnya, bukan karena orang baiknya nggak ada, tapi orang baiknya malu-malu untuk menunjukkan dirinya. Ini waktunya orang baik-baiknya sudah tidak perlu lagi menunjukkan dirinya. Do and give the best now are not enough. Melakukan dan memberikan yang terbaik di zaman sekarang udah nggak cukup. We should show it. Berdakwahnya Nabi itu ada yang masanya adalah diam-diam, ada masanya terang-terangan, benar ya? Untuk itu kita yang paling tahu, sesuaikan dengan zaman, lingkungan, dan keadaannya. Dan yuk kita menjadi bagian sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita balik dulu ke topik secara cepat. Saat itu saya gagal menjawab 4 pertanyaan. Yang kalau teman-teman bisa menjawab 4 pertanyaan ini, saya pengen bilang selamat. Selamat untuk teman-teman, tandanya teman-teman sudah ada pada track yang benar. Tinggal namanya naik turun semangat kan wajar ya. Iman aja naik turun, apalagi semangat. Itu wajar. Tinggal bagaimana cara kita mempertahankan kembali ke track istiqomah. Karena memutuskan berubah itu gampang teman-teman. Yang sulit awalnya istiqomahnya. Akan duluan sampai yang mana ke garis finish. Mereka yang optimis di awal, semangat membara, dengan mereka yang pelan, sedikit, tapi konsisten. Mereka yang konsisten. Dengan mereka yang semangat di awal, tapi sesudah itu tidak mau mempertahankan semangatnya. Nah, 4 pertanyaan yang saya gagal dulu menjawab, butuh waktu 6 bulan, yang harapannya teman-teman jauh bisa lebih cepat, atau bahkan sekarang sudah bisa menjawabnya. Pertama, siapa teman-teman di masa depan? Teman-teman melihat diri sendiri sebagai siapa di masa depan? Menjawab pertanyaan ini bisa umum, bisa khusus. Di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi Kak Sari. Lebih baik mau umum. Teman-teman mau lebih baik dalam hal apa? Bacaan Qurannya, berbaginya lebih banyak, karakternya lebih pede misalnya. Silakan. Kita yang tahu kebutuhan kita, teman-teman. Di masa depan kita adalah seorang pengusaha. Pertanyaannya, pengusaha mah umum. Teman-teman mau menjadi seorang entrepreneur dalam bidang apa? Dan bagaimana cara mengukur teman-teman lebih baik dalam hal itu? Apakah dari jumlah profitnya? Apakah dari jumlah lapangan kerja yang teman-teman buat? Apakah dari jumlah berbaginya, sedekah, infak, wakaf, dan seterusnya? Punya alat ukur yang berbeda? Gak apa-apa teman-teman. Yang apa-apa adalah saat kita gak punya alat ukur, yang terjadi adalah alat ukur
betul orang kita pakai untuk mengukur diri kita, sehingga wajar kalau rumput tetangga terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Karena kita mungkin belum menetapkan target dan mungkin belum serius untuk memperjuangkannya. Minimal kita mampu menjawab pertanyaan pertama dengan smart goal setting, spesifik, terukur, achievable. Target itu bakal bisa kita achieve nggak ya dalam 2 tahun? Kayaknya nggak mungkin. Jangan malu untuk mengakui, kecilkan dulu targetnya, atau berkolaborasi dengan pihak yang memang bisa membantu kita untuk selangkah di situ. Akhirnya realistik bukan menjadi manusia realistis, tapi yuk kita baca lingkungan sekitar. Untuk urusan target mah harus saklek. Apalagi udah urusannya kebaikan dan kebenaran, kita harus saklek. Karena kebaikan dan kebenaran itu nggak berubah sejak 14 abad yang lalu. Sumbernya juga tidak berubah lagi. Untuk urusan nilai harus saklek. Tapi untuk urusan cara, untuk urusan strategi, ini harus fleksibel teman-teman. Benar ya? Bisa jadi mungkin target kita pengennya jadi posisi tertentu, ternyata bukan itu yang terbaik buat kita. Bisa jadi pengen kita adalah ditempatkan di sana, nggak sampai di tempat kerja, ternyata bukan itu yang terbaik buat kita. Tugas kita berusaha yang terbaik, berdoa semaksimal kita, baru kemudian kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. Kayaknya timely, kasih batasan waktu. Kasih kok ya kita ada kepikiran untuk meminang seorang gadis misalnya. Kapan? Ya di masa depan. Iya, pertanyaannya kapan? Kasarnya kita pengen menjadi seorang entrepreneur kapan? Ya, itu nantilah. Kapan nantinya? Ya itu nanti kalau kita udah punya modal. Kapan punya modalnya? Kejar terus pertanyaan itu minimal ke diri kita sendiri. Dalam 1 tahun ke depan kita akan ikut luar organisasi kasarnya itu untuk membuka pikiran kita. Tahun ke depannya lagi kita akan mulai, setidaknya kalau belum punya modal, kita mulai apa barang yang bisa kita coba jualkan dulu sambil mengumpulkan modal. Oh kita nggak begitu Kak Sally, kita bekerja aja dulu benar-benar kumpulin modal. Silakan. Kak Sally, saya nggak melihat modal finansial itu sebagai hal utama. Justru modalnya mah ada pada diri saya. Saya bisa menulis, silakan. Saya bisa fotografi, silakan. Saya bisa mengedit, silakan. Ada banyak cara teman-teman. Bahkan bisa jadi sebetulnya modal itu ada pada diri kita, hanya saja kita tidak menggali potensi terbaik kita. Setelah pertanyaan pertama selesai, kita masuk ke pertanyaan kedua. Siapa kita sekarang? Starting point kita di mana? Karena mungkin target kita sama nih, kita mau menjadi siapa? Menjadi seperti apa? Atau target kita sama-sama mau ke Eropa. Tapi yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Afrika. Pertanyaannya rutenya sama nggak? Jelas berbeda. Kita sama-sama mau ke Timur Tengah, mau ke Mekah misalnya. Yang satu berangkat dari Jepang, yang satu berangkat dari Australia. Pertanyaannya, pathway-nya bakal sama nggak? Jelas berbeda. Kita yang hadir di sini terbentuk dengan latar belakang pendidikan keluarga dan latar belakang pendidikan kita berbeda-beda. Lingkungan yang membentuk kita di awal juga beda-beda. Targetnya mungkin sama, tapi bisa jadi cara kita menuju ke sananya beda-beda. Dan dalam hal ini, mengenal diri sendiri atau self-awareness ini adalah langkah awal yang siapapun kita, apapun target kita, ini harus kita lakukan. Caranya banyak, tapi yang paling gampang, yang paling sederhana, kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kita tahu tantangan yang akan kita hadapi dan opportunity, kesempatan kita apa. Minimal analisa semua terjawab. Kalau ini bagian ini udah, gak ada alasan anak muda insecure. Kak Sally, gimana caranya ngatasin insecure? Pertanyaan paling banyak masuk di DM. Pertanyaannya adalah apa yang membuat kita gak pede? Jangan-jangan kita gak tahu potensi kita apa? Atau yang kedua, justru orang-orang sekitar kita lebih banyak mengeksploitasi kekurangan kita. Kamu bagus dalam hal hitung-menghitung, tapi kamu gak bagus dalam hal berbicara. Kamu bagus misalnya untuk teman-teman yang saat ini masih sekolah, bagus nilai dalam hal kinestetik, tapi kamu lemah dalam hal hitung-menghitung. Terus dikasih penghakiman atas sesuatu yang memang kekurangan kita. Teman-teman gak fair mengukur kemampuan ikan dari cara dia manjat pohon, itu gak fair. Gak fair mengukur kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan kereta api. Antara Zaid bin Sabit dengan kemampuan linguistiknya